Assalamualaikum leaders, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik, yaitu sebuah isu yang kekinian tentang teknologi. Pengaruhnya akhirnya menciptakan sebuah era disrupsi, bahkan bisa jadi juga jadi abundant era atau era keberlimpahan. Nah, era sekarang ini jadi ancaman atau sebuah peluang. Makanya kita akan bahas di sesi kita ini hari ini. Halo teman-teman, nah kita akan bahas sesuatu yang menarik, perubahan yang terjadi besar-besaran karena ada namanya era disrupsi ya, di bukunya Profesor Renan Kasali, banyak sekali, yaitu disrupsi itu apa? Yaitu gangguan besar-besaran. Apanya terjadi ketika terjadi perubahan besar-besaran ini, tapi berita gembiranya juga bersamaan adalah ini era keberlimpahan. Menurut Peter Diamandis, pemilik Singularity University, ya di bukunya Abundant dan Bold, yang mengatakan banyak hal. Salah satunya yang pertama adalah dari segi bisnis dan pekerjaan. Kita akan bahas dari segi bisnis dan pekerjaan. Pertama, robot dan komputer mengambil alih 50% pekerjaan. Bahkan 75 juta pekerjaan akan tergantikan oleh advanced robot dan artificial intelligence dalam waktu 5 tahun ke depan. Inilah yang dikhawatirkan banyak pihak. Ya, saya bukan sedang nakut-nakutin. Ya, banyak sekali yang betul-betul suka nggak suka beberapa pekerjaan memang akan tergantikan oleh robot. Teman-teman, suka nggak suka beberapa bisnis juga terdisrupsi oleh perkembangan zaman ini. Contohnya apa? Bisnis retail. Ya, bisnis retail katakanlah banyak yang mungkin punya ruko, punya beberapa yang udah tutup, nggak bisa lagi, zamannya sudah berubah. Ya, media cetak misalnya sudah, paperless sudah mulai, nggak perlu lagi sana majalah sebagainya. Ya, kemudian apalagi banyak sekali seperti katakanlah bank juga udah mengurangi cabangnya, ya karena emang sudah semuanya sudah akhirnya lari ke online seperti itu. Ya, terjadi apalagi seperti pekerjaan, memang pasti akan ada yang hilang. Penjaga tol misalnya, penjaga parkir, kasir, teller, customer service akan digantikan oleh mesin. Pelayan toko pun akan digantikan. Asisten dan wartawan pun akan digantikan. Jadi banyak sekali telemarketer, call center akan jadi sejarah. Pekerjaan manufaktur atau kerja di pabrik yang mungkin kerja Anda, maaf misalnya bagian atap masukin barang seperti itu ke dalam box gitu. Itu sesuatu yang akan digantikan oleh robot di masa depan. Ya, dalam waktu dekat otomasi akan mengganti alih banyak peran manusia di masyarakat. Namun kabar baiknya akan lahir banyak pekerjaan baru. Jadi nggak usah terlalu takut atau khawatir. Karena 65% pekerjaan yang tersedia nanti saat ini tuh belum ada. Sebelum maraknya sosial media misalnya, siapa yang mengira akan ada namanya YouTubers, app developer, pekerjaan seperti fashion, beauty blogger, content creator, social media buzzer, food blogger, travel writer, startup creator, dan digital network marketing. Dan bisa jadi pekerjaan-pekerjaan baru akan banyak muncul yang sekarang belum ada. Siapa yang pernah membayangkan kehidupan seperti para digital nomad yang bisa bekerja dengan baju pantai di Bali sambil menengguk air kelapa, namun bisa berproduksi secara aktif? Atau emak-emak dasteran di rumah dengan digital network marketing bisa menghasilkan income puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan. Dan itu ada loh, terjadi sekarang. Revolusi otomasi pasti terjadi. Nah teman-teman, apakah kita sudah bersiap untuk skill-skill yang diperlukan di masa depan untuk pekerjaan-pekerjaan baru yang akan datang? Memusuhi dan menganggap kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai ancaman, sebenarnya itu adalah sia-sia saja. Bukankah kemutakhiran teknologi dibuat untuk memudahkan dan menguntungkan manusia? Ya, dengan adanya pekerjaan atau bisnis di masa depan, adanya advanced robot sebagainya, semua kita punya kesempatan kaya sebenarnya. Atau sebaliknya, bisa bangkrut mendadak jika kita tidak mau berubah. Bisa jadi punah kita. Tidak ada orang yang miskin sekali, cukup kaya atau super kaya.
Luar biasa kan? Bisa jadi kita ada bagian orang yang mendapatkan sesuatu keberlimpahan di era abundant era. Berikutnya, transportasi di masa depan. Ada namanya kita kenal lokal motor atau 3D printing. Biaya transportasi 1/10 dari sekarang, jadi akan jauh lebih murah. Kemudian kita kenal namanya mobil dan atau truk tanpa supir. Ya, jadi self driving car bertenaga listrik. Jadi misalnya supir truk ini dari Jakarta menuju Semarang. Supirnya udah kelelahan sampai Kerawang atau sampai katakanlah sampai Indramayu, kemudian dia tidur nih. Mobil ini akan sampai Semarang dengan sendirinya. Luar biasa ya. Ada nama Hyperloop. Nah, Hyperloop ini adalah sebuah kendaraan di masa depan. Seperti dalam kapsul, ya, bukan seperti kereta, dalam kapsul. Anda dari Surabaya atau Jakarta Surabaya dalam waktu 1 jam sudah sampai. Ya, yang lebih gila lagi adalah roket antar negara. Jadi terbangkan dari New York sampai ke Beijing dalam waktu 45 menit saja. Luar biasa sekali. Ya, sekarang dari segi kesehatan. Ini luar biasa, di masa depan orang yang berusia 100 tahun nantinya akan sebanyak orang berusia 60 tahun saat ini. Walau alam, ya. Tapi ini luar biasa. Peter Diamandis di Amerika, di Singularity University membuat sayembara saat itu, yaitu siapa yang bisa menemukan sebuah alat, bisa memprediksi 10 tahun ke depan sakit apa. Akhirnya ada salah satu keluarga dokter, ada 4 dokter di situ menemukan alat yang sebesar ini, yang nggak terlalu besar itu, bisa memprediksi, mengantisipasi apa yang terjadi pada sakit Anda misalnya. Dan itu luar biasa, dapat sayembara $3 juta. Tapi hari ini alat itu sudah diproduksi banyak, ya, massal, dan disewakan sekitar $200 saja. Ya, dari segi kesehatan kita kenal namanya telemedicine, yaitu operasi bedah jarak jauh. Yaitu misalnya dokter dari China bisa mengoperasi di sini, dan ini sudah terjadi. Kemudian ada alat recorder, alat diagnosa seperti sudah 10 dokter di situ. Ya, yang berikutnya yang berdampak misalnya perumahan. Ya, orang akan memilih tanah yang lebih murah, mungkin akan pinggiran kota. Karena apa? Saatnya ada namanya self driving car. Itu udah jadi tambah lumrah lah. Artinya semua orang akhirnya nanti akan memiliki mobil yang tanpa awak gitu. Yang menarik sekali, seperti Tesla sekarang sudah keluarin mobil self-driving car. Ya, berikutnya dari sisi perumahan, membangun rumah tanpa tukang. Ya, dengan 3D printing akan lebih mudah dan cepat. Ya, berikutnya adalah informasi. Akses informasi gratis untuk semua orang di dunia. Universal free internet atau wifi free. Jadi bukan hanya di warung-warung kopi nih. Nanti insya Allah nih seluruh Indonesia pun udah free internet. Wi-Fi free, komunikasi ke siapapun dan dimanapun gratis dan sangat murah di masa depan. Ya, semua orang akan terhubung dengan saling tahu pikiran, kondisi, ucapan, dan tindakannya. Ya, berikutnya adalah privacy. Ya, ini semakin susah diwujudkan privacy ini. Karena apa? CCTV ada di mana-mana, self-driving car kamera, micro satellite di mana-mana. Ya, kita harus bersiap-siap dengan namanya era Rocket dan Atid. Buka-bukaan rahasia setiap orang. Ketahuan semua. Ya, sekarang teknologi apa pengaruhnya terhadap family dan relationship, ya, terhadap keluarga dan hubungan. Ya, kita kenal namanya generasi menunduk. Jadi saling sibuk dengan HP-nya, ya. Jadi HP atau katakanlah teknologi bisa membuat kita semakin mendekatkan, menguatkan bahkan, atau merenggangkan dan melemah. Berikutnya adalah lingkungan. Apa pengaruhnya teknologi dalam lingkungan? Bahkan kita kenal yang luar biasa sekarang ini, gurun pasir bisa disulap jadi ladang pertanian yang subur. Ini di Israel dan di China ya, ini luar biasa. Jadi wadi-wadi itu bisa menghasilkan luar biasa seperti tomat, wortel, dan sayur-sayuran itu dihasilkan dari ladang gurun pasir yang luar biasa ya. Dan kemudian ada air laut dan air comberan bisa dirubah jadi air minum yang murah, luar biasa. Mau minum? Berikutnya namanya impossible food, adalah sebuah makanan. Itu sebuah jenis daging yang dipanen tanpa hewan. Jadi ada namanya hamburger, itu bukan dari daging, tapi dari tanaman, tapi rasanya seperti daging. Itu udah dipasarkan di Amerika. Berikutnya, teknologi pengaruhnya pada pendidikan dan agama ya. Jadi di masa depan tuh pendidikan banyak yang gratis. Kita bisa lihat ada banyak tutorial, kemudian apalagi seperti Anda bisa belajar lewat online seperti itu. Kolaborasi antar pembelajar misalnya.
Kemudian ada namanya Neuralink. Komputer dihubungkan langsung dengan otak, bisa kayak chip langsung pinter gitu ya. Jadi kecerdasan seperti itu akan bisa diciptakan. Kecerdasan spiritual semakin dibutuhkan di saat robot dan komputer semakin mendominasi. Kenapa? Karena kecerdasan yang lain bisa digantikan ya, kepintaran sebagainya. Tapi kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional ini jauh lebih penting. Kecerdasan spiritual karena seperti bisa menerima ketetapan Tuhan, seperti itu bagian dari hal yang penting di masa depan. Oke teman-teman, teknologi, artificial intelligence, kecerdasan mata sudah berada di depan kita. Dan ini terus bergulir. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respon kita di masa depan? Apa yang harus kita siapkan? Pastinya adalah kita harus siap berubah. Harus siap menangkap peluang di masa depan. Di mana eranya bisa jadi era keberlimpahan, bukan ancaman. Saya contohkan ketika seorang ingin berubah. Saya contohkan misalnya seekor katak. Kalau mau merebus katak dengan cara Anda masukkan ke dalam panci dan air yang panas, maka katak itu akan langsung melompat. Bukan cara seperti itu cara merebus katak. Tapi yang tepat merebus katak adalah ambil kataknya dan siapkan panci dengan air dingin, Anda masukkan di sana. Perlahan Anda mulai nyalakan apinya yang kecil sekali. Sampai tidak terasa, akhirnya katak tadi matanglah di situ, ya karena terebuslah. Sama dengan kita, mungkin kita nggak menyadari pekerjaan kita tergerus, atau perusahaan kita nggak ada lagi nanti. Kalau kita mau mengadaptasi dan kita menyiapkan diri, kita menjadi bagian orang bisa ngambil peluang, bukan melihat ini sebagai ancaman, tapi era keberlimpahan. Saya doakan Anda bisa mendapatkan era keberlimpahan dan menjadi orang yang sangat makmur di masa depan. Terima kasih. Go Freedom!